Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi beberapa pandangan yang menganggap virus corona ini adalah rekayasa genetik yang sengaja digunakan sebagai senjata biologis? Sebagian ikhwan menjadi berdalam-dalam dalam alur pandangan tersebut, lalu melebar sampai perdebatan ada tidaknya satelit, bentuk bumi bulat atau datar, sampai pada menduga LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional milik pemerintah ikut berbohong dalam kebohongan besar elit global. Dalam keadaan yang dijadikan landasan adalah video-video YouTube, asumsi-asumsi pembuat video dan lain-lain yang menyibukkan seorang dari aktivitas kesehariannya. Jazakumullah khairan dari pertanyaan ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang pertama saya mengingatkan diri saya, demikian pula kepada kaum muslimin, untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi seorang dalam menyikapi sesuatu, sikapi sesuatu secara ilmiah. Jangan menyikapi sesuatu secara menduga-duga atau asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, atau menggunakan ilmu cocokologi. Nah, ini kayaknya cocok ini diramu dengan kejadian ini, dengan acara ini, acara itu, diucapkan oleh ini, diucapkan oleh itu, lalu kemudian diramu sedemikian rupa menjadi sebuah kesimpulan gaduh-gaduh yang tidak jelas sumbernya. Jangan terpengaruh dengan asyai'at, isya'at, berbagai macam berita-berita yang menyebar, ya. Lalu itu tadi berupaya untuk dicocok-cocokkan, ilmu cocokologi yang digunakan. Ini sudah kebiasaan orang-orang, sebagian orang seperti ini dari dulu. Al-ikhwanul muslimin, orang-orang yang suka ngamat-ngamati, tapi tidak dibangun di atas kaidah-kaidah syar'i, tidak mengerti tentang usul, prinsip-prinsip di dalam menyikapi sesuatu. Akhirnya hal-hal yang seperti ini menyebabkan seseorang bisa keluar dari rel yang syar'i. Boleh jadi dengan sebab ini akhirnya dia berburuk sangka kepada pemerintahnya. Oh, ini karena pemerintah kita ini ada maksud, ini ada tujuan, ini maka ini. Nah, akhirnya membuat makar sendiri. Tujuannya adalah untuk melakukan perlawanan kepada penguasa, karena dibangun di atas berita-berita yang tidak ada kejelasannya. Siapa yang menyampaikan juga tidak jelas. Nah, bahkan saya sempat melihat ada postingan ya di YouTube, salah seorang ustadz juga berbicara tentang masalah ini, bahwa ini dari Yahudi, ya, ini dari Freemasonry, ini macam-macam. Dalilnya apa? Dalilnya percakapan seseorang ketika meruqyah seorang wanita yang kerasukan jinnya ditanya-tanya tentang corona. Bagaimana menurutmu corona? Wah, katanya jinnya ngakunya begini begitu, ini yang melakukan, ini yang membuat. Itu dijadikan sebagai bahan, coba. Itu dijadikan sebagai hujjah. Lah jinnya itu siapa yang ngomong itu?
Muslimkah? Kafirkah? Kalau dia muslim, apakah dia orang soleh ataukah dia orang taleh? Apakah dia orang thiqah ataukah dia orang fasik atau kadzdzab? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika ada jin syaitan yang biasa mencuri zakatul fitr. Lalu kemudian diajarkan kepada Abu Hurairah ayatul kursi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Dia telah berkata jujur kepadamu padahal dia itu pendusta besar. Dia adalah syaitan. Jadi syaitan itu pendusta besar. Asalnya dia berdusta. Dari mana kita mengetahui apa yang diajarkan kepada Abu Hurairah itu benar? Ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah telah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari mana kita mendapatkan penguat bahwa apa yang diucapkan oleh jin yang merasuk ke dalam tubuh manusia itu benar, jujur? Lalu jadikan sebagai bahan ceramah, coba. La haula wala quwata illa billah. Kemana ulama? Walhamdulillah, kita ini punya ulama. Di sana banyak para ulama, mereka menimbang sesuatu berdasarkan kaidah-kaidah syar'i. Jadi ini yang pertama. Hal-hal yang seperti ini jangan dijadikan sebagai bahan perbincangan, apalagi perdebatan. Ya. Kalau terjadi sama-sama bodohnya. Nah, kemudian yang kedua, anggap bahwa apa yang mereka beritakan itu benar, bahwa ini adalah virus ini dibuat oleh negara tertentu untuk tujuan ini, tujuan itu, dan seterusnya. Terus ngapain? Apa yang harus kita lakukan? Itu yang terpenting. Ya. Yang kita yakini sebagai seorang muslim bahwa ini adalah wabah yang menyebar. Kalau ini wabah yang menyebar, ya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang wabah. Cukup itu saja. Apa sikap kita menyikapi wabah? Lah, ada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wabah taun terjadi. Maka itulah yang harus menjadi sikap kita. Dan kita meyakini bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini berjalan berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kaitannya dengan perbuatan manusia atau tidak? Ya. Ini semua takdir Allah Jalla wa ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami tetapkan, kami ciptakan berdasarkan takdir Allah Jalla wa ala. Yang wajib bagi kita adalah beriman kepada takdir dan bersabar dalam menghadapi takdir Allah Jalla wa ala. Lalu kemudian berupaya mencari solusi dengan cara-cara syar'i. Ya. Apakah yang berkaitan dengan yang kita sebutkan tadi, isolasi, al-hajrus sihhi, ya, physical distancing, atau dengan cara-cara yang berkaitan dengan zikir, ya, menguatkan tauhid kita, bertaubat kepada Allah Jalla wa ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi petang dan seterusnya. Ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Jangan sibuk membicarakan, wah ini yang lakukan Freemasonry, ini agen negara ini yang melakukan. Apa urusanmu? Apa urusanmu? Apa pentingnya kamu membahas tentang itu? Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang wajib menjadi sikap kita. Ya. Lalu kemudian yang wajib pula bagi kita adalah meyakini bahwa manfaat dan madarat seluruhnya datang dari Allah Jalla wa ala. Kalau seandainya seluruh dunia menginginkan untuk memudaratkan diri kita, atau memudaratkan masyarakat kita, atau memudaratkan kaum muslimin, atau memudaratkan pemerintah kaum muslimin yang ada di negara-negara
di berbagai negara. Mereka tidak akan mampu kecuali apabila telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertawakal kepada Allah. Jadi seharusnya wabah yang terjadi ini kita jadikan sebagai pelajaran. Ambil ibrah, ambil pelajaran yang menambah keimanan kita, yang menyebabkan kita sadar, menyebabkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Kesempatan tinggal di rumah, perbanyak ibadah. Ya. Jangan sibuk dengan berbagai macam berita-berita di media yang tidak ada kejelasannya. Tidak ada kejelasannya. Nah, wallahu taala alam. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang bisa menjadi jawaban saya berkaitan dengan pertanyaan ini. Semoga beri manfaat kepada kita sekalian.